Baper, belajar tentang personal. Halo korban buaya darat, gimana kabarnya nih setelah dicampakkan? Pasti rasanya nyes-nyes dak-dikduk pengen nampol lakinya kan? Tenang sis, jangan marah-marah dulu dan kecewa yang berlebihan. Karena kali ini Chen mau ngasih solusi nih untuk para ciwi-ciwi yang tercakiti. Tayang. Canda ya. Oke deh, kali ini Chen mau ngebahas tentang feminist boy. Waduh, ini feminist boy ini adalah pria idaman untuk para wanita nih BTW kok nggak tahu ya. Tapi kira-kira udah pada denger belum sih apa sih feminist boy itu? Nah, Chen minta tolong ya untuk para listener untuk nyimak ini podcast sampai habis. Karena podcast kali ini berguna banget untuk para wanita yang telah dicampakkan oleh buaya daratnya. Jadi gue yakin buat cewek-cewek nggak akan nyesel untuk dengerin podcast kali ini. Oke deh, langsung aja nggak usah banyak basa-basi. Nah, udah pernah denger belum sih istilah feminis boy ini? Nah, orang-orang pasti familiar kata feminis itu diperuntukkan untuk wanita. Padahal faktanya kata feminis ini ada loh buat cowok. Feminis biasanya diartikan sebagai hal yang menunjukkan keperempuanan. Tetapi maksud kata feminis boy di sini bukan berarti laki-laki yang kemayu ya, atau bahkan homo. Oke, justru feminis boy itu kalau dijabarkan ialah laki-laki yang bertanggung jawab loh teman-teman. Bahkan gak hanya tanggung jawab aja, feminis boy ini adalah laki-laki yang sangat penyayang dan peduli terhadap sosial khususnya ke pasangan ya. Contohnya aja nih, biasanya laki-laki feminis ini memberikan perlakuan ke perempuannya dengan sangat lembut dan kasih sayang loh. Bahkan mereka terbilang laki-laki yang sweet dan bikin adem buat pasangannya. Yang ceweknya mau marah, jadi gak bisa marah karena pasangannya amat sangat lembut menanggapinya. Kalau perlakuannya kayak gitu, pasti pas banget kan nih buat dijadiin calon suami idaman. Ya, pada halu semuanya pada. Lanjut ya. Kok ada yang nanya, Dubi, kayaknya kok aku jadi penasaran ya tentang feminis boy itu. Kasih tahu dong apa sih karakter dan ciri-ciri feminis boy itu? Gue penasaran nih. Oke, gue jawab deh. Terus apa sih ciri-ciri yang terdapat di dalam karakter feminis boy itu? Oke, yang pertama, lelaki feminis boy itu adalah laki-laki yang sangat peduli. Bahasa feminis melatih diri untuk peduli pada lingkungan terdekat, keluarga misalnya nih. Setelah itu menjalar ke tingkat yang lebih luas, yaitu masyarakat. Jadi selain peduli, mereka juga sensitif loh teman-teman. Jadi buat para ciwi-ciwi ini gak usah takut kalau feminis boy itu gak peka. Karena mereka tuh sangat peka banget sama sosialnya. Jadi gak usah takut kalau dia tuh kayak, cuek banget sih. Gak peka banget sih di cowok. Gak usah khawatir ya. Yang penting terus aja kasih kode biar dipepet terus ya. Lanjut ya guys. Yang kedua nih. Lelaki yang feminis itu ialah sabarnya itu udah gak ada obat. Mereka ini tipe orang yang sabar banget loh guys. Sabarnya itu pakai banget sama sosial. Contohnya aja ya, kalau ceweknya melakukan perbuatan yang menyebalkan, seperti ngomongnya aneh-aneh, pasti si feminis ini tuh bakal ngasih atau bakal membalas ucapannya dengan kata-kata yang lembut. Mereka akan menggunakan tutur kata yang berdaya, artinya bahasa yang halus serta intonasi suara yang sangat lembut. Pria mode begini bikin hati ceweknya nyes-nyes dikduk gak sis? Apalagi kalau ceweknya lagi PMS ya, suka ngomong kemana-mana aja, cowoknya malah ngebalas dengan kata-kata yang bikin adem. Gila deh. Akan tetapi, mereka juga akan ambil sikap loh bila kesabarannya sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Biasanya mereka akan berbicara dengan pelan agar perempuannya mengerti maksudnya apa. Kayak gitu. Yang ketiga, lelaki ini membebaskan pasangannya. Mereka ini bukan tipe yang selalu mementingkan pikirannya sendiri loh. Justru mereka ini tipe orang yang demokratis banget sama pasangannya. Maksudnya demokratis itu saling berdiskusi, jadi nggak mikirin pikiran sendiri doang atau otoriter lah. Bahasa politiknya keluar nih. Hihi. Canda ya. Selain membebaskan secara demokratis, mereka juga bukan tipikal yang posesif nggak jelas gitu loh. Justru pria feminis ini sangat senang banget kalau pasangannya bisa meningkatkan wawasan mereka. Tetapi ya bukan berarti mereka membebaskan ceweknya buat main sama cowok lain terus selingkuh diem-diem ya nggak gitu juga. Ada batasan yang harus dipertimbangkan. Karena tipikal pria feminis ini kalau rasa percaya ke pasangannya udah hilang, ya siap-siap aja deh situ ditinggalin sama doi dan tak bisa balik lagi. Waduh. Yang keempat, lelaki feminis paham pembagian kerja domestik. Maksudnya kerja di sini tuh pekerjaan rumah ya guys. Mereka nggak malu loh kalau disuruh nyuci baju, masak, bahkan membersihkan rumah. Bahkan mereka nggak gengsi loh untuk membuatkan teh atau kopi ke pasangannya. Ucul bet ya Allah kalau dibayangin.
Jangan dibayangin terus ya sis, ntar jadinya halu kemana-mana lagi. Cukup bayangin opa-opa aja meskipun kagak bakal dapet juga. Jadi halunya dirada dikontrol ya. Yang kelima nih, lelaki feminis itu peduli hak-hak reproduksi loh. Salah satu kontribusi angka kematian ibu yang tinggi ialah tidak pahamnya lelaki akan pentingnya hak-hak reproduksi perempuan. Jadi maksudnya gini, keterlibatan lelaki itu pada kehamilan perempuan dan kontrasepsi sangat penting. Nah sis, kalau punya suami model begini nih, tingkat kesadaran mereka kepada reproduksi istrinya sangat tinggi. Mereka akan terus menemani istrinya dari mualnya, uwe-uwe, bolak-balik RS, sampai tuh anak berojol juga akhirnya. Jadi tipe karena feminis ini tuh bakal nemenin terus lu pada, jadi gak bakal pernah ninggalin. Maka mereka bakal care terus apa kata istrinya diain, kayak gitu loh. Jadi dadah, lu bayangin aja deh, gue gak bisa bayangin karena gue cowok. Oke lanjut ya. Yang keenam, lelaki feminis menganut manajemen yang transparan. Nah, dalam mengatur keuangan nih, para lelaki ini memberlakukan anggaran dengan transparan loh sis. Jadi mereka selalu melibatkan ceweknya menggunakan dalam penggunaan keuangan. Ya misal kalau cowoknya ngajak jalan tapi nggak ada duit, pasti cowoknya ngomong kalau doi itu bokeh. Begitupun juga sebaliknya, selain ngedate, mereka juga butuh peran ceweknya untuk mempersiapkan di masa depan loh. Jadi nggak usah khawatir kalau mau ngomongin duit sama cowok model begini sis. Mereka akan belak-belakan agar tidak terjadinya konflik masalah keuangan. Wih, asik banget ya, transparan tuh masalah duit guys. Oke, yang terakhir nih yang paling wadaw jiwa. Lelaki feminis ini anti poligami. Lelaki feminis ini menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan loh teman-teman. Ia tak dapat hidup dengan pasangan yang bergantian dalam satu perjanjian. Mereka akan sangat loyalitas dan hormat kepada pasangannya. Ya bisa dibilang laki model begini cenderung kecil untuk melakukan perselingkuhan loh. Jadi buat ciwi-ciwi gak perlu merasa khawatir yang berlebihan ya. Intinya dalam hubungan mah harus sering komunikasi aja. Jangan sampai miskomunikasi dalam hal apapun. Kayak gitu loh. Terus kalau ada yang nanya nih, faktor apa sih Chen yang membuat laki-laki ini begitu feminis? Ini akan menjadi pertanyaan besar bukan? Oke, Chen kasih tahu. Faktor utama laki-laki feminis ini ialah mereka sangat baik memperlakukan ibunya loh. Mereka tipe laki-laki yang sangat manja, dekat, cinta, dan nyaman banget dengan ibunya. Jarang kan laki-laki bisa deket sama emaknya sampai begitu ya gak sih? Nah coba deh buat ciwi-ciwi nih kalau mau ngetes cowoknya ya, coba deh main ke rumah cowoknya, terus lihat tingkah laku doi sama anak emaknya. Kira-kira perlakuannya seperti apa? Kalau dia benar sweet sama emaknya, berarti fix dia feminist boy. Tapi kalau kaku, ya berarti dia laki-laki pada umumnya aja. Gitu sih, yang paling fuckboy. Gak kok, gak semuanya fuckboy ya. Ingat loh. Oke. Nah, sekarang udah tahu kan feminis boy itu seperti apa. Nah, aku harap nih kalian dapat pasangan yang tepat ya, karena pasangan ialah sahabat atau orang yang paling dekat dengan kita. Ya, bukan berarti kalian harus dapet cowok model begini, akan tetapi kalau dapatnya model begini ya bersyukur ya sis ya. Karena feminis boy ini sangat langka loh. Terus kalau ada yang nanya lagi nih, Chen, gue gak dapet cowok model begini, putusin aja kali ya, karena gue butuh suami yang model begini. Ya gak gitu juga lah sis, kalau lu sayang, kalau cinta nyaman sama cowok yang sekarang ya lanjutin aja. Bukan berarti feminis boy itu sempurna loh untuk dijadikan pasangan, karena mereka kan manusia yang juga punya kekurangan. Hanya nilai plusnya aja, mereka punya karakter tersendiri yang membuat cewek-cewek tuh senang deket dengannya, gitu maksudnya. Oke deh, jadi pesen nih buat ciwi-ciwi. Basicnya tuh cowok itu semua baik dan punya hati kok. Karena kan gue juga cowok ya. Hanya saja mungkin karakter dan sifatnya terkadang sulit diterima di beberapa perempuan. Jadi kalau mau dapet pasangan yang baik, ya kita harus baik juga. Ya bisa dibilang pasangan adalah cermin kita kan. Setuju nggak? Pasti setuju dong. Oke deh, sekian dulu untuk podcast kali ini. Mohon maaf nih bila aku ada kesalahan banyak. Semoga kita bisa bertemu di lain hari ya teman-teman. Jangan lupa untuk share ke teman-temannya ya. Dan jangan lupa nyalain tanda notifikasi channel ini. Salam baper dari Afi Chen, ambis banget. Thank you semua. Jangan ketemu sama cowok budaya darat lagi ya.